Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kembali bertemu lagi dengan saya hari Jumat ini tanggal 5 April 2024. Nah, ini adalah video terakhir dari seri mengenal Allah yang hebat. Kita akan sampai hari ini pada topik saya adalah ciptaan yang baru. Ya, saya adalah ciptaan yang baru. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mendengarkan program ini yang terus rindu menjadi orang-orang yang makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu juga kita semua adalah ciptaan yang baru. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami, yang telah menebus kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang menolong saya, memberikan mengajar dan mempersiapkan materi, juga membuat program ini. Juga teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, Roh Kudus bekerja bersama kami saat ini. Tutup bungkus kami Tuhan, tutup bungkus saya dengan darah-Mu yang kudus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja saat ini menggunakan pikiran, mulut, dan semua yang saya gunakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk sebagai saya adalah ciptaan yang baru, sebelumnya kita saya sudah membagikan ya, ada banyak fasilitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita menjadi anak-anaknya dan melakukan tugas kita. Kita dikasih fasilitasnya? Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada masih ingat? Kehidupan yang berlimpah, ya kan? Kemenangan, terus kebebasan, kesembuhan, kemudian terakhir kita akan mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus yang sudah dipersiapkan untuk tinggal di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Tetapi itu semua kita butuh yang namanya kerja keras. Jadi kita sebelum mau masuk ke program materi ini, saya mau ngajakin ya teman-teman video ilustratif ini. Nah, ini diilustrasikan orang yang sedang bermain skateboard. Ini adalah kita, saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan kita semua, dan kita juga berkata, Tuhan aku pengen, dia bilang tadi tuh? Pengen, dia bilang? Pengen hidup bahagia. Saya pengen jadi terbaik dalam apa yang saya kerjakan. Dapatkah kamu, Tuhan Yesus menjaminnya untuk saya? Oh, itu bukan jalan yang singkat. Kamu harus kerja keras dan sangat panjang. Tentang itu kamu harus bawa nih yang namanya burden, beban. Ini Tuhan Yesus sudah kasih. Lalu waktu kita awal-awal kenal Tuhan Yesus, kita bilang, oke, kita mau bawa beban itu ya. Bebannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita baca firman Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan dalam sepanjang waktu kehidupan kita. Pertama, ombak-ombaknya kecil, pergumulannya kecil. Makin lama mulai makin berat. Wah, kita juga masih bisa ya, puji Tuhan. Dan kita harus bergegas terus melakukan pekerjaan kita, apa yang Tuhan janjikan. Udah mulai lelah, udah mulai sakit, udah mulai kecapean ya. Udah mungkin yang teman-teman yang udah dalam pelayanan kita mungkin udah bentar lagi kita akan sampai gitu, selesai tugas kita.
Dan ternyata orang ini melihat ada satu tangga yang sangat panjang dan ke atas. Lalu kita mulai lelah, semangat. Tuhan Yesus, katanya engkau bisa bikin mujizat. Apakah saya masih harus menyelesaikan pergumulan demi pergumulan ini dengan membawa beban ini, gitu ya? Kata Tuhan Yesus, keinginanmu, keinginan saya dan Bapak Ibu akan dipenuhi. Tapi kita harus melakukan bagian kita, pekerjaan berat kita. Tidak ada jalan yang pendek atau singkat untuk meraih kesuksesan, kata Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus punya banyak mujizat. Nah, ditanyain, apakah kita pengen tahu nggak isi dari kantong yang Tuhan Yesus sudah titipin ini, gitu ya. Lalu kantong ini semakin hari kadang-kadang makin berat ya ketika kita naik ke tangga tahapan demi tahapan kehidupan. Saking beratnya kantong itu, beban itu ya yang Tuhan kasih udah nggak sanggup. Kadang kita jatuh gitu ya. Tapi kita harus kembali mengambil beban itu. Mungkin kita udah mau pelayanan, udah paling bagus di rumah, jadi orang yang baik, tapi di rumah masih ada bagian-bagian teman-teman kita atau pasangan kita ya masih nggak sesuai, maksudnya nggak sama dengan kita. Tapi kita tetap harus membawa beban itu. Kita harus ambil lagi beban itu. Harus kita gendong kadang-kadang dalam keadaan yang sangat sulit. Kita harus bersabar membawa beban itu, gitu ya. Terus melangkah, terus naik ke tangga, dan ketika makin berat kita juga ya harus mengumpulkan keberanian ya untuk melewati naikin tangga itu, dan harus terus bergerak segimana beratnya si beban itu, harus makin kuat. Mungkin ya mungkin sampai kita harus lebih beriman ya, walaupun sampai nyesot ya naiknya sedikit lagi kita harus berjuang sedemikian bahwa saya percaya pada Tuhan Yesus dan janji-janjinya, dan mungkin kita tertidur gitu ya dengan udah nggak sanggup lagi, tapi waktu itu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus yang menggendong kita, yang menyelesaikan tugas kita. Jadi ketika yang lain lagi istirahat, Tuhan Yesus yang akan menyelesaikannya. Dan saya mau kesaksian sedikit ketika tadi beban yang sangat amat berat. Saya juga pernah ketemu seorang kakek tua yang jual telur, bahwa dia katakan di masa tuanya dengan kehidupan yang sulit, ternyata si neneknya, maksudnya istrinya si kakek tua ini, ternyata satu rumah tapi seperti orang lain yang berbeda yang tinggal bersama, dan si nenek tidak memperhatikan lagi kebutuhan si kakek, seperti berjalan masing-masing. Tapi kata si kakek, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap mengasihi istrinya, dia juga masih sabar menunggu istrinya untuk kembali dipulihkan hatinya, dan mereka bisa hidup akur, menyenangkan seperti masa muda dulu. Dan kakek tua itu bilang dia tetap melakukan tugasnya,
kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah walaupun nggak dihargai, nggak diperhatikan, dan lain sebagainya. Dan saya terus berjuang, jualan telur, walaupun lelah mungkin ya, fisik juga kurang kurang apa kurang 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 menopang, kakinya sepertinya bermasalah. Saya ngabeli, tapi kakek tua itu sampai sekarang masih tetap melakukan bagiannya, dan makin hari saya boleh lihat muka si kakek makin bersinar, makin cerah, makin bahagia, walaupun di rumahnya seperti itu keadaannya. Dan saya berdoa untuk terjadinya pemulihan, si nenek boleh mengerti, memahami, menerima, dan kembali kepada cinta mereka semula ya. Jadi itu adalah kantong, contoh kantong berat, beban berat yang dibawa oleh si kakek, si penjual telur itu. Nah, ini ilustrasi lainnya ya mungkin di Matius 22 ya, ayat 14 bilang, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Allah itu mengundang semua orang. Kebenaran firman saat ini dibagikan kepada semua orang, bukan sama orang Israel aja, tapi semua bangsa-bangsa dipilih. Awalnya kan orang Israel, tapi mereka disuruh datang ke Tuhan Yesus, mereka nggak sungguh-sungguh. Di dalam ilustratif itu, perumpamaan itu, mereka adalah teman-teman kolega si raja, tapi mereka nggak mau datang, malah mereka juga berbuat kejahatan sama hamba-hamba yang diutus raja untuk memberikan undangan. Lalu rajanya bilang, ya udah, kirim lagi hamba untuk mengundang semua orang yang ditemui di jalan. Semua orang diundang, dan akhirnya banyak orang datang. Dan dari antara orang yang datang itu, ini sebenarnya kan undangan khusus dong, dikasih ke orang-orang yang di jalanan. Tapi ada juga orang-orang yang di jalanan datang ke undangan pesta kawin itu dengan perjamuan anak domba itu dengan tidak memakai pakaian pesta. Jadi si raja bete lagi, disuruh hambanya ikat tuh si tamu undangan yang tidak menggunakan pakaian pesta, diikat kaki tangannya, dibuang ke kegelapan. Bagaimana teman-temannya si raja yang diundang tapi malah ngejahatin hamba-hambanya, si raja kirim pasukan untuk menghabisi ya. Jadi wah, ini raja ngundang kok nggak mau gitu ya, malah dijahatin gitu ya. Nah, secara garis besar ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus itu kan adalah terang. Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, perkataan Allah yang menjadi manusia. Jadi itu adalah terang. Kenapa dibilang terang? Ini konsep ini ada waktu kita lihat di Alkitab, kejadian pertama, bahwa dunia ini dulu gelap, bumi ini gelap, nggak berbentuk dengan apanya. Tapi ketika firman Tuhan datang, Tuhan Allah kerjakan pertama kali adalah terang. Itu ada di kejadian 1 di awal-awal ya, 1, 2, 3 kalau nggak salah, di ayat 3 kalau nggak salah ya. Nah, ketika Tuhan Yesus terang buat orang-orang, buat saya, Bapak Ibu, teman-teman yang udah terima nih kebenaran firman, udah dibaptis nih ya, terus udah menerima dibaptis, kita bertobat, terus kita juga aktif dalam pelayanan, dan kita ini tuh udah dapet statusnya anak-anak Allah loh. Ketika kita dapat status anak-anak Allah, kita dikasih otoritas dari Allah. Kalau kita doa, kayak Pak Herbert cerita, teman saya ya, rekan pelayanan bilang, Bapak Herbert, dia kalau berdoa buat orang sakit sembuh. Dan banyak orang, Bapak Herbert telah melihat kesembuhan. Dan saya juga boleh menemukan teman-teman orang-orang yang saya doakan juga sembuh.
Walaupun mungkin kadang-kadang saya berdoa tapi tidak memberitahukan orang itu, tapi saya boleh mendengar dari cerita mereka bahwa mereka disembuhkan dan saya menjadi sukacita mendengarnya. Lalu mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal demikian. Juga ada bimbingan Roh Kudus kita masing-masing ketika terima Tuhan Yesus. Kita jadi mengerti apa yang Allah katakan, yang difirmankan di Alkitab itu. Walaupun sebelumnya itu sangat amat sulit untuk kita mengerti. Dan kegiatan Embau ini sebenarnya adalah salah satu catatan yang saya buat progresif ya istilahnya, penyingkapan yang saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang saya buat dalam bentuk video YouTube ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berharap, saya juga berdoa video-video ini bisa membantu kita semua, Bapak Ibu teman-teman, menemukan kata-kata sulit, istilah-istilah sulit, atau apapun, makin cinta Tuhan Yesus. Itu sih tujuan saya, nggak ada yang lain. Harus makin yakin kalau Tuhan Yesus yang perkataannya di dalam Alkitab itu ia benar dan amin. Dan terakhir, kalau kita sudah terima status sebagai anak-anak Allah, kita itu menjadi warga kerajaan surga. Nah, setelah kita dapat status ini, Allah itu, Tuhan Yesus itu memanggil kita, juga dikasih modal, kita dipanggil nih ya, dikasih modal, supaya apa? Kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, memberitahukan orang-orang lain tentang Tuhan Yesus. Kita harus berlaku taat supaya kebenaran tentang Tuhan Yesus, tentang program kita memperkenalkan Tuhan Yesus itu semakin cepat dan semakin terdengar karena ketaatan kita. Terus kita ya pasti kita harus menghidupi firman. Dan untuk anak-anak Tuhan tadi dibilang bahwa Allah yang tadi dengan otoritasnya dia telah memberikan kita kemenangan. Ingat Yusuf dimanapun berada, Yusuf di rumah Potifar, Yusuf di penjara, Yusuf di Firaun, di kerajaan berhasil berhilang gemilang. Bagaimana kehidupan Yusuf itu? Dia kehidupannya berlimpah, ya, dan juga mengalami kesembuhan, pemulihan. Bagaimana Yusuf awalnya berpisah dari sebelah saudaranya ya, karena dia dijual sama saudara-saudaranya. Tapi suatu ketika Tuhan sudah berikan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan dia menjadi problem solver untuk kekeringan, kelaparan di negeri itu. Orang-orang pada ke Yusuf dan dia boleh ketemu lagi dengan 11 saudaranya dan papanya. Iya, karena mamanya udah meninggal. Kemudian diberikan kebebasan dalam arti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebebasan hanya ada 2 pilihannya. Kebebasan di dalam peraturan dan lingkupnya iblis, dunia yang iblis ciptakan, lingkup dunia yang iblis ciptakan, atau kebebasan di dalam lingkup kerajaan Allah yang sudah Allah siapkan dalam Tuhan Yesus. Pilihan cuma 2. Nah, setelah dipanggil, kita seharusnya menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yang udah dititipin. Dan dalam sepanjang waktu perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah, pernahkah Bapak Ibu, teman-teman merasakan bahwa kita terpisahkan? Dan itu juga yang saya alami. Kita mungkin akan dianggap orang yang aneh, itu juga saya alami. Karena cara berpikir kita aneh, tidak dimengerti oleh dunia. Dan inilah yang makin membuat kita mungkin ya, bukan mungkin lagi, itu saya ngalaminnya ya. Bagaimana kita dulu mungkin
seorang yang suka pemarah, orang yang gak sabaran, atau orang yang gampang berburuk sangka gitu ya, atau menganggap rendah orang lain. Tetapi ke dalam proses pemisahan itu, dalam kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan itu, kita ternyata telah dibentuk lagi sedemikian rupa, diproses seperti batu kali yang nggak berbentuk itu dibentuk sama pengkaji batu Bapak kita, dan kita menjadi batu-batu yang indah, dan sampai kita pada waktu tertentu yang tadi video yang tadi kita lihat, kita udah lelah, kita udah nggak tahu, kita nggak ngerti, pokoknya kita melakukan apa bagian kita aja, lalu Tuhan Yesus menjemput kita, dia bilang ini udah bagian aku, katanya gitu ya. Nah, kita masuk ke sesi kehidupan berikutnya, hidup yang kekal, warga kerajaan surga, itu loh yang tadi. Dan bagaimana untuk anak-anak Tuhan juga yang udah jadi anak-anak Allah juga, tapi nggak melakukan bagiannya, tidak menggunakan fasilitas yang digunakan, atau menggunakan fasilitas yang Allah berikan, tapi tidak untuk keperluan memuliakan Allah. Misalnya untuk kan jadi diberi kuasa, berdoa, menyembuhkan orang, ya kita mungkin bisa melakukannya, tetapi untuk kepentingan diri sendiri itu terjadi, ada, dan mungkin kita akan menerima bayaran atau lain sebagainya, dan itu makin lama itu akan membuat kualifikasi kita sebagai anak-anak Allah yang Allah inginkan, proses pembentukan itu tidak terjadi. Atau bagaimana dengan otoritas yang kita miliki, bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta yang punya otoritas menikahkan gitu ya, pasangan demi pasangan, walaupun kita seharusnya punya tugas untuk menuntun para pasangan baru untuk menikah secara benar di hadapan Tuhan Yesus menurut aturan menurut nilai-nilai Alkitabiah, sehingga ketika mereka menikah, mereka memang sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan mereka berdua sungguh-sungguh tahu kebenaran Alkitab, dan mereka sungguh-sungguh mau ikut di dalam apa yang Allah perintahkan. Itu kan seharusnya tugas kita. Tetapi karena otoritas kita yang penting ini gimana nih, udah terlanjur nih, udah terlanjur gendut nih, gimana ya, jadi gimana, udah nggak apa-apa. Atau hamba-hamba Tuhan di Amerika sana bingung juga, pasangan-pasangan yang saling mencintai sesama jenis, bagaimana ini? Atau manusia dengan hewan itu juga ada, gimana ini? Apakah akan kita para hamba Tuhan ini mengiyakan, membolehkannya dalam konteks kemanusiaan dari rasa cinta? Nah, itu kan juga harus dipertanyakan. Dan balik lagi, karena kita memiliki otoritas Allah, berarti menggunakan kuasa Allah, seharusnya kita menggunakan itu sesuai dengan perintah Allah juga, bukan menggeser menggeser nilai-nilai itu kepada value yang lebih sempit, cinta misalnya ya. Oke. Nah, dibilang sebelumnya ini jadi ada hal yang kuning hijau ini, kita dipilih. Jadi ketika Yohanes 3 ayat 16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, Allah ingin semua orang diselamatkan. Makanya Tuhan kasih firman-Nya. Dan orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan itu berarti dipilih.
Berarti sebenarnya siapa yang milih? Allah atau kita sendiri? Nanti Bapak Ibu berpikir sendiri. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, ditentukan. Kita harus menjadi serupa dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus kita ditentukan. Nah, dipilih, ditentukan harus serupa. Lalu ketika kita udah ditentukan, kita dipanggil, ayo kita harus melakukan pekerjaan pelayanan kita, melakukan pekerjaan keselamatan kita. Dan di dalam situ mungkin orang-orang ketika kita sedang melakukan pekerjaan keselamatan itu, orang-orang akan bilang, lah itu kan orang yang dulu kayak misalnya Rasul Paulus dibilang dicap ya, kan dulu dia orang jahat, dulu dia orang yang suka membunuh sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Mungkin ada level-level seperti itu, atau seperti perempuan di Samaria yang begitu sangat antusias mengabarkan kebenaran tentang Tuhan Yesus, saksi-saksi, terus orang-orang bilang, bukankah dia perempuan Sunda yang sudah menikah 7 kali, perempuan yang gak benar itu. Nah, tapi mereka semua dibenarkan oleh firman Allah. Mereka bertobat, mereka tidak melakukan kejahatan lagi, mereka tidak melakukan perbuatan yang dosa lagi, tetapi mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan ketaatan di dalam kehidupan mereka, mereka memuliakan Allah dengan benar. Itu yang diminta. Nah, ini berhubungan dengan 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Keinginan hati. Ketika kita masuk dalam pelayanan, begitu orang melihat kita, wah luar biasa, doa sembuh gitu ya. Apakah kita menjadi merasa lebih ditinggikan? Mungkin ada orang yang akan meninggikan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terus keinginan mata, keangkuhan hati. Ini akan ikut juga, itu ada di dalam kita. Dan ini yang mau saya bagi-bagi ke teman-teman, Bapak Ibu, jangan mengulangi kesalahan lama. Kenapa saya bilang kesalahan lama? Ini adalah kesalahan yang sudah dilakukan para pendahulu kita. Alkitab telah mencatat 12 orang yang terpilih, pemimpin-pemimpin kepala suku, untuk mengintai masuk ke tanah Negeb. Tetapi dari 12 suku, hanya 2 yang bisa melihat rencana Allah, maksud Allah yang besar. Dan 10 orang pengintai tidak berhasil melihat itu. Alhasil mereka membuat satu bangsa itu nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka harus kembali muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Lalu ada lagi Imam Eli waktu di Silo, seorang perempuan Hana yang mandul, doa usuk-usuk sampai nangis-nangis. Lan Eli kenapa nangis? Oh ya, nanti kamu punya anak gitu ya. Sangat berkuasa kan perkataan Imam Eli. Perkataannya didengar Tuhan, dan si Hana mendapat jawaban. Dia punya anak, Samuel dititipin di sana. Tetapi apa yang terjadi akhir kehidupannya, Imam Eli tidak mengajar anak-anaknya. Anak-anaknya itu menghujat Allah. Apa yang anak-anaknya lakukan? Pinehas dan Holiab, kalau nggak salah namanya. Mereka itu tidak menghargai Allah. Ketika orang-orang sedang membuat persembahan, masakan untuk Allah, ya, harusnya dikasih Allah dulu dong, ya. Ini enggak, mereka colok duluan, ambil makanannya itu. Allah di situ menilai mereka tidak menghargai Allah. Lalu ada bagian-bagian lemak yang sedang dibakar untuk dikasih ke Allah, mereka juga ambil. Padahal itu untuk Allah. Bagaimana Pinehas dan Holiab juga bermain dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan bait Allah. Dan di sana Eli berkata
kepada anak-anaknya, tetapi anak-anaknya tidak mau mendengarnya. Dan kelakuan anak-anak Eli, anak-anak Imam Eli, telah merusak jemaat yang melihat, oh itu anak-anak Imam Eli aja boleh melakukan, kenapa kita nggak boleh melakukan ya? Itu sehingga Allah menghajar keluarga Imam Eli. Pinehas Eliab mati, kemudian semua tambahan dari keluarga Eli mati oleh pedang. Dan bagaimana juga tentang Yudas Iskariot, seorang rasul yang udah dipilih dalam 12 orang itu hanya karena 30 tael uang perak dia suka, dia menjual data tentang di mana Tuhan Yesus akan bisa ditangkap. Itu dia. Tapi terakhirnya dia menggantung dirinya, dia menyesal setelah Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya mati ya. Yudas Iskariot sangat menyesal. Nah, jangan mengulangi kesalahan lama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19-20 bilang, mendengar firman dengan cepat, berkata-kata dengan lambat, memberi responnya, komentar atas firman itu. Lalu mungkin kita akan mungkin marah ya, mungkin gak suka dengan firman itu, tapi bersabarlah, marahlah dengan lambat, bertanya saja sama Tuhan, kenapa firman ini bisa ada. Nah, Injil adalah kekuatan Allah. Allah itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Terima firman Allah dengan hati yang lemah lembut. Ini memang harus dikerjakan. Terima perkataan Injil itu dengan lemah lembut. Jangan dengan kecurigaan, dengan kemarahan gitu ya. Karena mungkin marahnya sama orang lain gitu ya. Si ini yang ngomong, ini percaya gitu ya. Padahal yang dia omongin firman Tuhan, kita harus pisahin tuh. Oke. Nah, ini juga yang terjadi ketika tadi yang dibilang 12 pengintai ya, hanya 2 orang yang berhasil. Mereka melakukan laporan yang berbeda ya. Laporan Kaleb sama Yosua bilang, oh di tanahnya itu negerinya bagus, hasilnya bagus, susunya berlimpah, madunya banyak, orang-orangnya kuat ya, benteng-bentengnya besar. Oh di sana ada orang Amalek, orang ini. Tapi yang lain ngomong apa? Iya benar, situ bangsa yang kuat. Lalu mereka jadi ketakutan. Terus apalagi ngelihat orang enak yang badannya tinggi ya, dia keturunan Nephilim. Lalu mereka bikin berandai-andai atau mungkin udah terima gosipnya, udah pernah dengar bahwa orang-orang itu yang gede-gede itu makan orang loh, katanya gitu. Nah ini ya yang harus kita waspadai. Tadi kan Allah udah kasih kita kemenangan ya, kehidupan yang berlimpah, kesembuhan dan kebebasan. Seharusnya kita seperti domba pelanduk ya, ini pelanduk yang menunggu Tuhan untuk next selanjutnya. Bahwa sambil menunggu Tuhan juga kasih kita memenuhi kebutuhan kita seperti ini ya, tetap makan, hanya kita harus bersabar. Udah seperti ini ya, yang ini. Oke, jadi dibilang tinggal selangkah lagi, ayo sabar. Tadi kan dibilang untuk kasus yang 12 pengintai, sayang banget kan. Mereka harusnya udah tinggal masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena Allah marah ya sama 10 pengintai itu, dari 40 hari masa pengintaian ini menjadi gagal karena keteledoran itu.
mereka satu bangsa itu dihukum 40 tahun. Dan orang-orang yang jahat itu Allah menghukum mereka. Tidak satupun mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka dihabisi. Dan yang masuk adalah keturunan-keturunan mereka. Waktu itu saya pernah mencatat sekitar 635.000 orangan mereka keluar dari Mesir. Dan ketika mereka masuk lagi ke tanah Kanaan juga sekitar 635 ribuan. Dan jumlah ini memang tetap, tapi orangnya sudah berubah, berbeda. Orang-orang lama, bapak-bapak pamannya yang masuk ke dalam 10 orang ini sikapnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan apa yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat 32, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan ya. Dia menguasai diri dan melebihi orang yang merebut kota. Jadi harus sabar saat kita menyelesaikan pekerjaan kita. Walaupun tumpukannya sangat banyak. Harus sabar ketika kita sedang ada dalam masalah dan kita mau menyelesaikannya. Mungkin kita akan diberi label tidak baik ya, padahal itu tidak benar. Tapi biarlah Tuhan yang beracara buat kita. Kemudian menyelesaikan perintah ketaatan. Menyelesaikan perintah ketaatan. Yang penting itu sabar menyelesaikan perintah ketaatan. Oke. Nah, ini dibilang ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang, kamu itu berasal dari Allah. Saya, Bapak, Ibu, teman-teman nih semua yang dengar. Kita itu semua dari Allah. Kita udah tahu kan? Kita tuh udah bisa ngalahin nabi-nabi palsu. Dan roh di dalam kita, Roh Kudus, ada roh Allah kita itu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan ini kan kita udah pernah tahu bagaimana Yesus dikecoh sama iblis tentang itu batu ganti jadi roti ya. Tuhan Yesus bilang apa? Apa kata Bapak Ibu? Masih ingat? Bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tapi ada firman Tuhan. Lalu si iblis mengecoh lagi dengan kemegahannya. Apakah kita tertarik dengan kemegahan dunia ini dan lakukan apa saja supaya kita bisa menikmatinya? Kemudian apakah kita juga tergoda untuk disanjung-sanjung orang karena kita menggunakan otoritas Allah melakukan banyak mujizat? Apakah kita menjadi demikian? Dan Allah selalu mendorong kita untuk berpikir merasakan kemerdekaan, perlindungan, dan pemeliharaannya. Lalu ketika kita sudah menikmatinya, kita capable, apa yang kita lakukan? Apakah itu hanya semata-mata sebatas yang kita perlukan? Lalu kita kembali kepada diri kita sendiri. Dan ini yang Alkitab bilang, kita sebagai orang ciptaan baru harus menggunakan seluruh senjata perlengkapan Allah. Ini supaya kita bisa memenangkan perang di dalam alam roh. Jadi sepanjang waktu kita saat ini adalah berperang di alam roh. Banyak hal yang berkecamuk di pikiran ya. Kita harus ambil ikat pinggangnya kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan taruh di pinggang dan kita ikat pinggang artinya baju kita menjadi rapi, bahwa kita selalu ingat akan kebenaran firman. Keadilan, baju jirah ya, itu seperti Iron Man ini. Terus kakinya menggunakan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini harus kita lakukan sebagai salah satu bagian dari tugas keselamatan kita ya. Kemudian kita menggunakan perisai iman di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, walaupun mungkin secara nalar kemanusiaan kita mungkin menjadi bingung dan kalut, tetapi firman Tuhan berkata jangan takut. Ini iman yang kita harus menggunakan perisai iman
lalu kita menggunakan helm, ketopong keselamatan dari Tuhan, berdoa, memasukkan pikiran firman Tuhan ada dalam pikiran kita, dan pedang roh. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah, kita kuat di dalam alam roh, kuat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga kita tetap bekerja, tetap aktif, kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam kegiatan pekerjaan sekuler kita. Dan setelah kita menggunakan atributnya Iron Man ini, menggunakan atributnya Allah, harus berdiri tegak, ya. Nggak mungkin dong ya pakai perlengkapan Allah tapi masih sambil takut-takut berperangnya, udah nggak bisa, harus berani seperti prajurit, jalan terus ya. Oke. Nah, tadi kan udah dibilang, sepanjang waktu hidup ini kita itu berada di pertempuran di alam roh, dan iblis selalu membuat rencana. Dia udah bikin rencana skenario yang begitu lengkap untuk mengacaukan, mengaburkan ya, menghilangkan semua tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi sehingga Adam dan Hawa pun jatuh dalam siasat dan tipuan iblis. Judas Iskariot pun jatuh dalam tipuan iblis. 10 pengintai pun jatuh ke dalam siasat dan tipuan iblis. Cemas, takut, dan khawatir. Ini 3 ini iblis pakai itu terus untuk membuat kita goyah, untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Inilah akhir dari seri mengenal Allah yang hebat. Kenapa mengenal Allah yang hebat? Allah ini memang hebat. Dia pengen kita jadi manusia-manusia yang hebat, karena Allah yang hebat itu sudah memfasilitasi kita. Allah tahu bahwa kita di sepanjang waktu kita ini, kita sebagai ciptaan yang baru itu bertempur mengalami pertempuran di alam roh. Dan percayalah, kita sebagai tentaranya, yang baru masuk atau yang udah lama, bahwa Allah telah menyediakan fasilitas-fasilitas itu supaya kita tetap tenang. Kemudian kita harus mengenakan salib Yesus di tangan, melakukan pekerjaan baik kaki yang rela mengabarkan keselamatan, mengabarkan tentang Injil, dan juga tanda salib di dahi, bukan dicoret-coret, tapi pengetahuan firman, pengertian firman, kehendak kita mengenal Allah, apa yang Allah inginkan kita tahu. Nah, itu sebenarnya. Kemudian karena kita udah tahu, kita berusaha taat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu sebenarnya kita lagi sedang Allah melatih kita untuk tangguh menjadi tentara-tentaranya yang sedang berperang. Dan kita harus menolong orang-orang lain yang juga terpenjara ya, karena si iblis itu. Amazing. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, teman-teman yang mengikuti kegiatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi keraguan-raguanmu, khawatir, takut, dan cemas, di dalam nama Tuhan Yesus, jika kamu percaya kebenaran firman Tuhan, terima kuasa impartasi dari Tuhan. Kamu telah menjadi anak-anak Allah. Terima otoritasnya, terima kebenarannya, terima bimbingan Roh Kudus, dan percayalah, kamu telah dipersiapkan jadi warga kerajaan surga. Buat teman-teman yang baru kenal Tuhan Yesus, saya mengundang kita berdoa. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ampuni saya Tuhan, untuk saya bisa hidup di dalam kebenaran firman. Dan biarlah seluruh kebenaran firman ada di dalam hati saya, pikiran saya, kehidupan saya saat ini. Haleluya, amin. Dan
Buat Bapak Ibu, teman-teman yang belum dibaptis juga boleh silakan mengunjungi gereja-gereja terdekat dimanapun berada, juga bisa juga di GPK Division menghubungi kontak YouTube ini. Kita akan menjawabnya sekretariat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai jumpa kepada seri berikutnya. Tuhan Yesus. Shalom.